Bismillahirrahmanirrahim. Yang Anda dapatkan kalau kita sholat sunnah atau kita jaga sholat sunnah, itu adalah kita akan mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah serta Allah akan menjaga anggota tubuhnya hamba itu. Penglihatannya, pendengarannya, ya, kaki dan tangannya, Allah akan kontrol menuju ke kebaikan yang Allah ridhoi. Itu kalau orang rutin menjaga ibadah sunnah. Maka dia juga akan terjaga dari pelanggaran-pelanggaran yang nanti akan bisa mendatangkan hukuman atau mengurangi fasilitas dari Allah. Landasan hukumnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 2506, ya, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna Allaha qal, sesungguhnya Allah sang pencipta telah berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang coba-coba menyakiti wali-waliku, orang-orang yang dekat kepadaku, maka aku telah mengiklankan peperangan untuk melawannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah, di mana seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengannya dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan. Jadi memang yang paling Allah cintai itu adalah apa yang Allah wajibkan, kayak sholat 5 waktu tadi sudah kita bilang, jaga tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Zakat misalnya tepat hitungannya, tepat waktunya, puasa Ramadan, hajinya, ini yang paling Allah cintai, yang wajib-wajib ini yang paling Allah cintai, gitu kan. Nanti akan disempurnakan dengan yang sunnah. Di sini karena lanjutannya begitu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu atau uhibbahu. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah SWT, dengan amalan-amalan sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, umroh dan seterusnya, sampai aku mencintainya. Jadi sebab datangnya cintanya Allah ini dengan amal-amalan sunnah yang kita sibuk terus kejar, kita kerjakan gitu. Lalu ya, yang kita dapatkan kalau Allah sudah cintai, fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan jaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi yang kita dengar enak-enak aja dan semuanya baik-baik dan berpahala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan jaga juga penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga tangan yang dia gunakan untuk aktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jadi 4 hal yang Allah jaga ya. Allah jaga pendengaran supaya tidak dengar kecuali yang dia ridhoi. Allah jaga penglihatan kecuali tidak lihat kecuali yang dia ridhoi. Allah akan jaga tangan kecuali tidak menjamah kecuali yang diridhoi Allah. Kaki juga dijaga oleh Allah, tidak akan melangkah kecuali ke tempat yang diridhoi. Plus lagi, Bapak Ibu akan dapatkan plusnya di akhir hadis, wa in sa'alani la'atiyanna. Kalau dia minta kepadaku, la'utiyannahu, saya pasti akan beri. Jadi sebab juga doa diijabah justru dengan menjaga amalan-amalan sunnah. Rutinitas menjaga sunnah ini berarti bentuk kepatuhan kepada Allah. Jadi mirip kalau kita, ini rasionalnya saja, kalau orang kerja di perusahaan, ya, maka akan beda sekali pegawai yang hanya fokus kepada yang ditentukan oleh perusahaan dengan pegawai yang selalu mau ekstra. Dia bekerja, dia kejar mana yang bisa mendapatkan lembur, tambahan bonus, sehingga bisa membantu meningkatkan ya, penghasilan bagi perusahaan. Makanya itu lebih suka oleh perusahaan dibandingkan orang yang ngepres saja.
Saya subhanallah pribadi misalnya, saya kalau lihat ada teman-teman yang sedang bergabung di kantor, kemudian misalnya jam pulangnya jam 5 misal sorry. Ada memang yang jam 5 pulang, ada sebelum jam 5 sudah siap-siap, itu hak mereka. Tapi ada di antara mereka enggak, loyalitasnya Masya Allah, dia lebihkan. Bahkan kadang-kadang datang kepada saya, Ustaz ada yang butuh dibantu lagi enggak Ustaz? Misal. Ini kan pasti akan ada penilaian plus dari saya dibandingkan dengan orang yang hanya tepat-tepat saja maunya gitu. Dia tidak ada lebihnya. Nah itu kurang lebih gambaran tentang masalah sunnah itu. Amalan sunnah. Jadi Allah akan cintai sehingga Allah menjaga 4 anggota tubuhnya yang paling berpengaruh. Pendengaran, penglihatan, tangan, dan kakinya. Semua berada di bawah pengawasan Allah. Sehingga hanya yang baik-baik saja. Plus lagi kalau dia minta maka akan dikasih. Minta apa saja sama Allah selama bukan haram akan dikasih. Dan ditambah lagi penutupan hadisnya. Wala in ista'adzani la'uidzanna. Ya. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, pertolongan kepadaku, aku pasti akan lindungi dan akan tolong. Ini langsung jaminan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mengerjakan amalan sunnah itu luar biasa gitu. Efeknya luar biasa. Selain tadi poin-poin yang sudah kita jelaskan ya, ternyata dengan amalan sunnah, ya, amalan wajib kita akan terjaga. Tadi sudah saya jelaskan itu awal ya. Kemudian tambahan dengan poin-poin ini lagi yang baru saja kita sampaikan. Baik itu yang kedua yang bisa didapatkan, kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki berada di atas ketaatan Allah. Kalau minta akan dikasih, kalau minta perlindungan akan dilindungi oleh Allah. Yang ketiga yang bisa didapatkan orang kalau menjaga amalan-amalan sunnah adalah dia akan bersama Rasulullah SAW di surga. Maksudnya nanti kita masuk surga insya Allah kalau meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Karena sudah begitu teorinya ya. Siapa yang meninggal dalam keadaan Islam dan iman maka surga jawabannya. Tapi di surga itu banyak sekali levelnya. Tingkatan-tingkatannya gitu kan. Jadi kompleknya pun yang akan diberikan komplek istana berbeda-beda gitu ya. Nah yang paling tertinggi bersama para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, mau enggak nanti di surga dapat level tertinggi bersama dengan Nabi? Nabi di sana kita di sebelahnya, bertetangga. Mau enggak? Cuma 3 orang yang mau. Yang lain enggak mau rupanya. Ini resepnya ada di sini. Ini rahasia tentang seorang sahabat Nabi yang pernah melayani Nabi SAW pada saat mau sholat malam. Kemudian Nabi sebagai balas jasa kepada orang tersebut, Nabi bilang, kau mau apa minta? Maka orang ini cerdas. Dia minta agar bersama Nabi di surga nanti. Nabi di sini, dia di sebelahnya. Itu level tertinggi. Kita dengarkan riwayatnya. Sahabat ini bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhum. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 489 ya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, ini tentang kisah pribadi beliau bersama Nabi SAW. Beliau bilang, Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah saya temukan juga dari riwayat lain, beliau menginap di depan pintu rumahnya Nabi dengan niat memang ingin melayani Nabi pada hari itu. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Lalu pada saat Nabi SAW terbangun, aku pun menyiapkan air wudhu buat Nabi. Berikut juga dengan hajat-hajat yang lainnya. Ya, entah apa itu. Mungkin kalau kita sekarang mungkin handuk kecil untuk ngelap setelah wudhu, gitu kan? Atau yang lainnya, kadang-kadang ada orang wudhu memang pakai sendal khusus, misal contoh. Tapi di sini disebutkan beliau bawa air untuk wudhu dan juga hajat-hajat Nabi yang lain. Termasuk siwak, karena Nabi SAW sering bersiwak kalau ya berwudu ya. Faqala li sal. Maka setelah selesai semua hajat Nabi, Nabi SAW bilang, mintalah. Kamu mau apa nih? Nah, ini pelajaran juga ya. Setiap kali orang sudah berbuat baik sama kita, balas. Ya. Sekali kita ditraktir, kedepannya traktir orang. Jangan mau ditraktir terus. Gitu kan.
Tetangga kirim piring makanan, balas, isi juga. Jangan cuma kembali piring terima kasih kosong. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berbuat ma'ruf, kebaikan pada kalian, fakafi'u, balas yang setimpal. Kalau bisa lebih baik gitu. Dikasih makanan, balas makanan. Dikasih pakaian, kasih pakaian gitu. Balas dengan kebaikan. Gitu ya. Maka Nabi SAW sini balas. Orang cuma siapin bejana air untuk wudu aja. Tidak cukup dengan terima kasih. Yang termahal Nabi bilang, minta apa yang kau mau. Nabi tawarkan begitu. Maka orang ini cerdas ini, Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau bilang begini, "Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku cuma minta ya Rasulullah agar bersama dengan Anda di surga. Di mana level Anda nanti, di mana istana saya di sebelahnya. Saya ada di situ. Nabi SAW saking dermawannya masih bertanya begini. Qala awa ghaira dhalik. Ada lagi yang lain gak kamu minta? Padahal dia sudah minta yang paling mahal ini. Minta bersama Nabi di surga. Ini luar biasa. Tapi sahabat ini cerdas. Qultu huwa dhak. Saya cuma mau itu ya Rasulullah. Gak penting yang lain. Dunia ini kecil. Makan, minum semua. Selesai. Mau pas-pasan juga gak ada masalah. Tapi bersama Anda di surga ini yang paling mahal. Itu aja ya Rasulullah. Itu udah penting. Maka Nabi SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu, tolong aku untuk memenuhi keinginanmu ini dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Dan sudah kita jelaskan tadi, kalau sudah bicara sujud, yang paling banyak adalah sujudnya sholat sunnah. Sholat wajib iya, wajib kan bukan pilihan, harus. Nah sholat sunnah ini, itu ternyata menjadi penilaian terhadap kebaikan seseorang. Gitu. Nah, ini luar biasa gitu ya, tentang keutamaan. Dan saya sudah bilang tadi, ini hanya sebagian kecil saja. Dari sekian banyak keutamaan-keutamaan sunnah.